Hai, selamat pagi rekan-rekan. Ketemu lagi dengan Rudi Lengitan dengan tema komunikasi adalah menemukan dan fokus terlebih dahulu pada hal-hal yang baik dan positif. Seperti yang telah kita pahami bersama ya, bahwa kesan pertama akan dikenang selamanya. Betul kan ya? Dalam banyak kondisi dan situasi, memulai dengan hal-hal yang baik dan menciptakan kesan positif merupakan pintu masuk yang terbaik untuk menyampaikan pesan. Apapun yang kita bicarakan, jika kita berfokus pada hal yang positif dan baik, maka itu akan dapat mengarahkan kita pada kesepakatan, persetujuan, dan bahkan berbagai peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Benar nggak? Awal yang baik sangat penting untuk semua aktivitas komunikasi. Dengan membuat suasana cair dan nyaman saat berkomunikasi, itu semua akan mempengaruhi tahap pembicaraan atau komunikasi berikutnya. Kemampuan kita dalam membangun suasana nyaman di setiap tahapan komunikasi menentukan keberhasilan kita dalam komunikasi. Ya, baik hanya untuk sekedar menyampaikan informasi, memotivasi, memberikan instruksi kerja, mendelegasikan, mengarahkan, memberi penyuluhan, memberi pembinaan, maupun melakukan negosiasi dan transaksi bisnis. Semuanya akan menghasilkan kebaikan jika kita berfokus pada hal-hal yang baik dan positif. Ya enggak? Memang kita harus akui sih, bahwa komunikasi yang berfokus pada hal-hal yang baik dan positif membutuhkan waktu yang lama. Karena komunikasi tidak bisa langsung menyampaikan pesan utama. Benar kan ya? Terkadang bahkan sedikit repot karena harus memikirkan cara membangun suasana yang baik, positif, dan nyaman sejak di awal. Bahkan nggak menutup kemungkinan sih, kita harus berputar-putar dulu sebelum mencapai sasaran komunikasi. Tapi jangan terlalu lama berputar ya, terpusing loh. Namun komunikasi yang seperti ini sangat diperlukan, khususnya dalam bernegosiasi. Dalam berbagai situasi komunikasi, terbukti bahwa peranan perasaan, emosi, apalagi persepsi sangat berpengaruh untuk menghasilkan kesepakatan dan persetujuan yang terbaik. Itulah sebabnya seringkali 60% hingga 75% negosiasi tidak langsung membicarakan tujuan yang utama, tapi lebih berfokus pada upaya menjalin hubungan, membangun raport, dan membangun chemistry atau kesesuaian emosi agar didapat suasana nyaman antar pihak yang bernegosiasi. Dengan alasan itulah, kadangkala saat melakukan negosiasi, pihak negosiator mengajukan pilihan tempat yang khusus, waktu yang khusus untuk membangun suasana nyaman dan kondusif. Negosiasi bisa dilakukan di sebuah kafe atau restoran sambil makan. Bahkan bisa juga dilakukan di lapangan golf, tergantung keinginan lawan bicara yang akan diajak negosiasi. Dalam menyampaikan pesan atau informasi, khususnya dalam hal mengusik kenyamanan seseorang, memang diperlukan sekali sebuah kemampuan untuk bernegosiasi dan fleksibel. Berfokuslah pada hal-hal yang baik dan positif, terbukti sangat mendukung dalam kelancaran negosiasi. Kita akan menemukan hal-hal yang baik dan positif apabila kita mau memikirkannya. Gampangnya, lihat saja sisi positifnya. Saya kasih contoh, misalnya negosiasi terkait pemindahan lokasi kerja atau mutasi bawahan. Temukan sisi baiknya, bahwa mutasi dapat menambah pengalaman, memperluas wawasan, dan meningkatkan kemampuan memimpin dan mengelola di berbagai situasi dan kondisi. Dengan kesempatan tersebut, sebenarnya mutasi adalah sebuah kesempatan untuk meningkatkan peluang dan promosi jabatan. Berfokuslah pada hal yang baik dan positif, tentu akan mendukung keberhasilan tujuan dan kelancaran komunikasi, khususnya pada bawahan yang mau kita lakukan mutasi. Dengan demikian,
Kesepakatan ini manfaatnya dapat diambil bukan saja oleh kita, tetapi juga yang menerima keputusan, yaitu bawahan. Bagaimana dengan menghadapi karyawan baru? Saat menghadapi karyawan baru, umumnya perusahaan atau manajemen berharap karyawan tersebut cepat beradaptasi untuk bekerja maksimal, menunjukkan kinerja, mengikuti aturan, budaya, dan nilai perusahaan, serta mendukung tujuan perusahaan. Dengan berfokus kepada hal yang baik, kita bisa mulai dengan memotivasi dia, dengan memberikan pujian terlebih dahulu kepada hal-hal yang baik dari karyawan tersebut. Misalnya memuji namanya yang indah, atau memuji arti namanya, atau senyumnya. Kita bisa menggunakan hal yang baik ini untuk memulai pembicaraan. Selanjutnya, sampaikan hal-hal yang terkait dengan karyawan tersebut. Kita bisa kok sampaikan bahwa sebagai karyawan baru, dia telah berhasil memenangkan persaingan yang ketat, yakni lolos seleksi dari sekian banyak pelamar, dan kita bisa juga menyampaikan bahwa dia adalah salah satu yang terbaik. Dan sampaikan juga bahwa semuanya ini adalah awal yang baik untuk dapat menjadi modal untuk dia terus membuktikan bahwa dirinya adalah karyawan yang terbaik. Mudah kan? So, kunci utama fokus menggunakan hal yang baik dalam berkomunikasi berarti kita memanfaatkan hal-hal yang baik untuk menjadi sumber motivasi seseorang. Tetapi kita juga harus perlu hati-hati dalam melakukannya karena tidak semua hal yang baik menjadi sumber motivasi. Misalnya, memuji penampilannya yang baik, padahal penampilannya bukan sumber motivasinya. Selain itu, yang penting lain, perhatikan juga cara kita menyampaikan pujian tentang hal-hal yang baik, karena bisa saja disebut lebay atau berlebihan. Oleh karena itu, kita perlu memulainya dengan common sense, yaitu menggali lebih dahulu hal-hal baik tentang minat, hobi, ketertarikan, dan hal-hal yang baik yang ia suka, yang ia fokus, dan dianggap penting. Dengan menggunakan sumber motivasi yang tepat, seseorang merasa akan diperhatikan, merasa diterima, dan dihargai. Bagaimanapun, prinsip fokus menggunakan hal-hal yang baik dan positif untuk memotivasi seseorang harus memperhatikan kepentingan orang tersebut. Bukan sebaliknya ya. Apapun yang baik yang kita sampaikan, sasarannya, tujuannya adalah membangkitkan motivasi. Sebelum saya tutup, saya kasih kabar baik bahwa berfokus pada hal yang baik dan positif adalah sebuah energi yang tidak bisa ditolak oleh lawan bicara. David R. Hawkins dalam bukunya Power and Force mengatakan bahwa sikap kita mengandung power. Sikap yang positif membawa power yang positif, begitu juga sebaliknya. Sikap positif atau tidak ditentukan dari persepsi kita. Ingatlah, sebuah quote yang indah mengatakan, pendekatan yang menggunakan atau berfokus pada hal-hal yang baik dan positif pasti menghasilkan kesepakatan yang baik. Salam sehat dan tetap semangat. Thank you.